Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis era baru Mourinho di Real Madrid. Sketsa awal El Real besutan Mourinho memang belum terbentuk paten. Namun gambaran starter dan permainannya mulai terlihat di pramusim ini. Bukan soal hasil, Jose Mourinho nampak menginginkan pasukannya mendapatkan match fitness dengan lakukan banyak rotasi pemain. Beberapa nama tampil meyakinkan, seperti Bernardo Silva yang bisa dipasang di pos double pivot ataupun nomor 10, SP yang bisa dijadikan super sub ala Joselu, dan diharapkan penampilan pemain lain yang bisa dioptimalkan Mourinho. Nah, penasaran dengan bagaimana taktik awal Real Madrid ala Jose Mourinho? Let's go, kita bahas sama-sama. Jose Mourinho mengusung formasi dasar 4-2-3-1 double pivot. Valverde kemungkinan besar akan mengemban tugas bertahan yang lebih. Ia bisa berduet dengan Bernardo yang lebih menyerang atau Camavinga yang sama-sama punya atribut bertahan. Arda di plot nomor 10 dan ada pelapisnya Bellingham. Brahim di plot di sayap kanan dan ada Diomande. Di pos bek kanan pun ada Dumfries yang bisa penetrasi ke kotak penalti dibanding Trent yang lebih banyak bermain deep. Dari sisi kedalaman nampak cukup. Semua akan bergantung pada taktik serta kesediaan pemain nanti. Shape 4-2-3-1 tersebut diubah jadi 4-2-4 seperti ini. Brahim yang bukan winger murni lebih banyak masuk ke area half space. Arda naik sejajar lini depan. Double pivot diisi Valverde dan Bernardo, sementara 4 back tetap berada di belakang dan menjaga kelebaran. Fullback yang tetap melebar maksimal ini digunakan untuk merenggangkan blok press lawan karena harus menjaga Trent maupun Carreras sehingga tidak bisa rapat. Ide taktiknya dengan lakukan sirkulasi dari kiri untuk memancing press ke sisi tersebut, lalu mengubah ke sisi kanan. Dengan lebar maksimal, maka jarak yang ditempuh blok press lawan untuk bergeser cukup jauh sehingga rawan disorganisasi. Dari 4-2-4, ketika Trent lebih naik, maka shape-nya bisa berubah menjadi 3-2-5 dengan Diaz di half space. Bersama Arda, ia juga berada di ruang antar lini. Dari struktur awal ini, Madrid jadi punya beberapa ide taktik untuk lakukan progresi. Pertama, menggunakan kelebaran maksimal. Bola disirkulasikan dari kiri ke kanan, di mana Trent sudah naik sehingga struktur menjadi 3-2-5. Ini membuat blok press Schalke harus geser dan disorganisasi. Konate lakukan passing progresi ke Diaz yang bebas di ruang antar lini karena fullback lawan menjaga Trent. Diaz pun bisa meneruskan dengan operan lambung ke Mbappe, namun tendangan striker Prancis tersebut masih melebar. Formasi 3 pemain di belakang juga bisa dibentuk dari gelandang yang turun. Di pertandingan lain, Camavinga turun di antara 2 center back sehingga meninggalkan Bernardo sendirian di tengah. Dengan Carreras yang perlahan naik, bisa membentuk shape 3-1-6 yang bertujuan memperbanyak pemain di area sayap. Di banyak momen, goalkeeper join build up sehingga Huijsen dan Konate bisa semakin melebar. Di press dengan 3 pemain, 2 gelandang pun memancing 2 gelandang Schalke sehingga Huijsen yang melebar bisa terbuka jalur progresi ke Vini. Selain menggunakan progresi true atau melewati, shape 4-2 yang menggunakan kelebaran maksimal ini mendukung untuk permainan perpindahan sisi atau switch play secara cepat. Terlihat build up dengan shape 4-2 dan diarahkan ke kanan. Blok press lawan di sini sudah bergeser cepat ke arah Trent dan membuka celah di sisi kiri yang langsung diekspos oleh switch play khas Trent ke Vini. Kembali, blok press lawan sudah mengunci Madrid di sisi kanan dan Trent jadi aktor yang bisa lakukan switch play dengan akurat ke sisi terjauh dari bola. Guna mendorong fullback lebih naik, gelandang juga kerap turun. Di sini terlihat Valverde berada di antara center back dan Camavinga lakukan switch play ke Vini yang disupport overlap Carreras. Ia bisa merangsek masuk dan kirim cutback, namun sayang belum ada yang menyambutnya.
Meski masih terlalu dini memberi kesimpulan, namun nampak pemain lebih diinstruksikan untuk melakukan switch play ke sisi terjauh. Tidak hanya dari kanan ke kiri, namun sebaliknya, mengingatkan kita akan era di mana Toni Kroos bermain. Prediksi ruang taktik, meski belum jaminan starter, Trent akan jadi senjata Mourinho untuk permainan long pass ini. Karena selain switch play akuratnya, ia juga bisa lakukan crossing untuk lawan yang bertahan low block. Apalagi Mourinho juga punya SP. Selain menggunakan umpan jauh silang, Real Madrid di pramusim era Mourinho ini juga kerap gunakan umpan jauh vertikal. Jika switch play tadi digunakan untuk memindah serangan, maka long pass vertikal untuk melompati high press lawan, seperti saat bangun serangan ini yang diinisiasi kiper Huijsen. Ketika press lawan terpancing naik, long pass diberikan ke Vini di area sayap. Situasi yang sama juga terjadi pada gol di laga versus Schalke, di mana kali ini flick Vini berhasil. Menggunakan 3 pemain di belakang dengan Camavinga yang drop, Bernardo dan Valverde nampak melebar untuk lakukan overload di sayap sekaligus manipulasi marking lawan. Ini membuat Carreras lepas dari marking dan Huijsen berikan operan progresi ke Vini yang ia flick ke belakang disambut lari Carreras. First touch fullback kiri ini membuat lepas dari tackle. Lalu dengan kecepatannya ia merangsek ke kotak penalti. Kemudian dengan cross akuratnya jatuh tepat di depan SP yang ia sundul akurat ke gawang. Identitas Jose Mourinho yang mengandalkan rapid counter attack masih terlihat di beberapa kesempatan. Dari basic formasi 4-2-3-1-nya, operan lawan dipotong Huijsen dan bukan asal buang. Bek muda asal Spanyol tersebut berikan operan ke Arda, lalu ia teruskan ke Mbappe. Tentu saja, counter attack cepat ini mengandalkan juga speed pemain nomor punggung 10 tersebut yang bisa lepas dari marking lawan meski sepakannya masih terlalu mudah dipatahkan. Selain lewat Arda di pos nomor 10, counter juga bisa dilakukan lewat posisi deep memanfaatkan long pass Trent sesaat setelah Camavinga lakukan tackle bersih. Trent kirim bola jauh, namun SP tidak mampu mengontrolnya. Selain Mbappe, tentu ada Vini yang juga punya kecepatan serta kemampuan 1 versus 1 untuk counter attack dan lewati lawan. Salah satu bukti kecepatan quick counter attack Mourinho terlihat di gol melawan Deportivo ini, di mana dari Lunin hanya ada 1 operan lambung menggunakan tangannya yang mampu dikontrol sempurna oleh Brahim. Sekali lagi, dengan kecepatannya, ia menutup lawan sekaligus menceploskan bola ke tiang dekat kiper. Dengan melatih banyak variasi seperti di awal musim ini, Mourinho memang dituntut punya lebih banyak adaptasi taktikal. Aspek set piece juga terlihat disentuh oleh jajaran staf yang bisa jadi senjata kala deadlock. Yang jadi isu Real Madrid soal high pressingnya tidak begitu terlihat lantaran lawan yang belum teruji juga. Meski sempat cetak gol dari situasi pressing tinggi yang mampu dimanfaatkan Mbappe dengan baik. Mourinho di pramusim ini nampak lebih ingin membangun kebugaran pemain jelang kick-off La Liga pertama nanti. Patut kita tunggu bagaimana ia memulai campaign keduanya bersama El Real.